Sampah-sampah yang ada di sekitaran lingkungan ini diangkut oleh warga. Ada bantuan dari pihak PDAM atau PAM, Pak? Dalam hal ini pemerintah kota cukup eksis ya. Halo teman-teman Podcast Link. Jadi kita kali ini berada di episode 4 untuk Podcast Link. Mungkin teman-teman yang kemarin nonton di episode 3 di sesi akhirnya itu kita mungkin sempat membuat penasaran teman-teman Podcast Link. Jadi kita sekarang ini Podcast Link-nya itu berbeda, suasana berbeda. Kita berada di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo. Nah, dan kali ini di episode 4 ini tentu saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu aktor pembangun Kelurahan Petoaha ini. Mungkin untuk lebih memperkenalkan salah satu narasumber kita, narasumbernya adalah Pak Lurah dari Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Oke, jadi kali ini kita sudah bersama dengan Pak Lurah Petoaha, Pak Muhammad Ihsan. Selamat sore, Pak. Sore. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi melihat pembangunan di Kelurahan Petoaha ini, Pak, kayaknya infrastrukturnya terus digenjot ya, Pak ya? Ya, saya kira demikian. Bahkan seperti yang kita saksikan, ini berkat dalam program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Jadi yang tadinya sini beberapa kawasan yang kelihatan kumuh, kemudian setelah ditata kawasannya, alhamdulillah menjadi seperti yang kita saksikan sekarang. Oke, terlepas dari infrastruktur ini nih Pak, kalau kondisi sanitasi lingkungan yang ada di Kelurahan Petoaha menurut Bapak bagaimana? Sudah terkategori baik atau masih dalam tanda kutip buruk nih Pak? Artinya kalau kita kemudian melihat indikator-indikator sanitasi di kategori baik kan ada beberapa hal, misalnya dari air minum misalnya, air bersih, kemudian jamban, kemudian persampahan dan lain-lainnya. Kondisi Kelurahan Petoaha hari ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa sudah cukup baik, tapi tidak bisa juga dikatakan sudah masih buruk. Karena dari indikator itu memang sudah ada yang terpenuhi. Nah, di antaranya kami terkait dengan air bersih. Kami kebetulan sini air bersihnya alhamdulillah sudah ada. Itu berasal dari sumber air alami. Kemudian yang selama ini sudah beberapa tahun belakang ini kami gunakan alhamdulillah baik. Kemudian juga dari sarana jamban keluarga itu di sini alhamdulillah tahun ini beberapa bulan lalu kita sudah deklarasi ODF. Berarti pembangunan untuk sanitasi terus dikembangkan juga nih Pak ya? Seiring dengan perkembangan kemudian kita terus menyempurnakan, melihat hal-hal yang belum terlaksana kemudian kita laksanakan. Saya kira itu penting juga Pak. Pak. Saya kira itu yang jadi persoalan sebenarnya di sini kita kalau kemudian sarana air bersih sudah ada, kemudian jambannya sudah ada, sudah ODF artinya bebas buang air besar sembarangan sudah. Kemudian kita terkait bagaimana pengolahan persampahan dan pembuangan air limbah. Pembuangan air limbah. Iya, betul. Kira itu barangkali ke depannya kita genjot terus supaya lebih baik lagi ke depannya. Kemudian Pak, kalau misalnya di tengah pandemi ini Pak, yang kita ketahui kan hampir seluruh sektor karena pandemi ini itu hampir semuanya lumpuh nih Pak. Nah, untuk mengantisipasi macetnya roda perputaran ekonomi, ada tidak strategi yang dicanangkan oleh pemerintah setempat? Saya kira rata-rata pemerintah memang sudah mengantisipasi ini karena pandemi ini memang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian kita. Ya, betul Pak. Olehnya itu mungkin untuk pemerintah kota sendiri sudah memberikan bantuan berupa sembako, bantuan langsung pada masyarakat. Di samping juga ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, itu yang sifatnya bansos yang kita sudah ketahui bersama. Dan saya kira bantuan itu berupa sembako sebagai konsekuensi daripada bagaimana upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penurunan COVID ini. Sehingga untuk membantu ekonomi masyarakat tentu pemerintah memberikan bantuan berupa sembako. Saya pikir memang pihak pemerintah harus bekerja lebih ekstra dari hari-hari sebelumnya sebelum hadirnya pandemi ini. Iya, saya kira seperti itu. Kita mendorong perekonomian masyarakat supaya mereka bisa lebih giat lagi karena memang kondisinya beda dengan kondisi sebelumnya. Seperti itu. Kemudian Pak, kalau misalnya masalah sanitasi lingkungan Pak, yang ada di Kelurahan Petoaha ini terkhusus di spal tadi, jamban tadi, dan sampah itu ada tidak masalah yang diakibatkan karena sanitasi lingkungan yang buruk di Petoaha? Kalau secara spesifik akibat dari misalnya spalnya yang belum baik, dia terkait dengan penyakit sebenarnya kita melihat belum ada penyakit yang spesifik. Tapi ketika seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya
sebagai akibat daripada lingkungan sanitasi yang buruk itu sebenarnya ya utamanya kalau pada anak-anak ini terjadi stunting, terhambat perkembangan anak. Kayak apa namanya itu ya, anak tumbuh kembangnya terganggu. Tetapi untuk di kelurahan kami Petoa sebenarnya secara spesifik belum ada penyakit tertentu yang disebabkan oleh buruknya misalnya sanitasi. Karena seiring dengan perkembangan ini kemudian kami juga berupaya untuk senantiasa memperbaiki ini sanitasi lingkungan kita. Iya. Terus Pak, kalau misalnya di kawasan ini Pak, RW berapa nih Pak? RW 345 ya? Iya, sekitar. Kita tepatnya di RW 4, RW 5. Oh ya. RW 5. Nah, khusus di lingkungan ini Pak, untuk masalah jamban Pak, itu sudah terpenuhi atau bagaimana Pak untuk masyarakat di sini? Kalau untuk jamban sebenarnya sudah boleh kata sudah 100%, artinya masing-masing rumah tangga, masing-masing rumah itu sudah tersedia jamban keluarga. Dan alhamdulillah memang selama ini kita menggunakan itu, dan kemarin kita juga sudah berdeklarasikan diri bahwa kita sudah ODF, artinya Open Defecation Free, artinya sudah bebas. Memang sudah nampak sih Pak, kelihatan memang sudah ada pembangunan terus di sanitasi, ada juga itu jamban tadi. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya saluran pembuangan air limbah tadi bagaimana? Inilah kemudian sebenarnya kalau rata-rata di pesisir itu memang kalau saluran pembuangan itu langsung saja kan seperti pesisir. Oh iya. Harus idealnya memang itu harus ada instalasi pembuangan air limbah IPAL kan. Iya. Memang kita harus penting. Ya, walaupun memang kalau kita lihat kebanyakan mungkin orang berpendapat bahwa kebanyakan pencemaran lingkungan itu lebih dikarenakan industri. Tetapi sebenarnya sumbangan air limbah domestik dalam hal rumah tangga itu terhadap pencemaran lingkungan itu cukup besar juga sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam skala rumah tangga sebenarnya itu harus ideal kan, harus ada IPAL tadi. Iya, IPAL tadi. Punya sebelum dia ke lingkungan ya kan, seperti itu. Begitu ya Pak ya. Oke, kalau misalnya pembuangan sampah Pak untuk masyarakat setempat ini bagaimana Pak? Jadi saya kira prosesnya seperti yang saya katakan bahwa memang sampah itu jadi problem kita bersama. Tapi untuk di Kelurahan Petoa sebenarnya sistem pembuangan sampah ini kan sudah kita menyiapkan tempat pembuangan sampah yang berada di sebelah selatan ini. Iya. Ini di pinggir jalan. Jadi kemudian sampah-sampah yang ada di sekitaran lingkungan ini diangkut oleh warga melalui jasa kerja bakti itu. Di samping di lingkungan juga itu kan kita seperti yang kita saksikan juga ada beberapa di titik-titik itu kami menyiapkan tempat-tempat sampah, tempat sampah pemilahan, yang kemudian setelah itu nanti kita angkut ke tempat pembuangan sampah yang ada di pinggir jalan poros. Kemudian nanti diangkut oleh jasa pengangkutan dari dinas kebersihan. Berarti Pak, untuk di kawasan sini selalunya ada kerja bakti Pak? Ya, saya kira itu seperti itu. Setiap Jumat bersih kita galakkan masyarakat bagaimana peduli. Ya, saya kira penting juga itu Pak. Oke. Kalau misalnya untuk tercapainya perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat sekitar sini Pak? Saya kira itu memang penting sekali. Selama ini memang kami pemerintah Petoa memang masih dalam sebatas melakukan hal yang sifatnya persuasif, menghimbau kepada masyarakat, pendekatan ya Pak, memperhatikan lingkungannya, apalagi di masa pandemi ini kan, di samping kita harus senantiasa mencuci tangan, kemudian memperhatikan kebersihan lingkungan. Jadi sebatas itu kemudian kita mengedukasi masyarakat supaya bahwa pentingnya kebersihan lingkungan itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Berarti hadirnya pandemi ini tidak sama sekali menyurutkan semangat pemerintah setempat untuk kemudian mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat setempat. Saya kira itu bukan menjadi hambatan. Justru di masa pandemi ini kita harus lebih kreatif lagi. Karena secara langsung kita bisa melihat bahwa ternyata rantai penurunan COVID ini bisa kita tekan dengan pola hidup
bersih dan sehat. Bukan hanya peran dari tenaga kesehatan, tapi ini adalah peran untuk kita semua. Saya kira seperti itu. Jadi kita bersinergi masing-masing stakeholder di dalamnya. Dari dinas kesehatan juga punya peran, masyarakat juga punya peran, pemerintah keluarga juga punya peran. Sehingga setelah kita berkolaborasi di dalamnya, sehingga bisa kita menciptakan lingkungan yang bersih, dari kesehatan masyarakat yang cukup baik. Saya kira seperti itu. Oke, kalau misalnya penyediaan sumber air bersih, Pak? Jadi kalau sumber air bersih itu kebetulan di Kelurahan Petoha ini kita ada sumber air alami yang kemudian melalui program sistem air minum sintesa, kemudian kita mengadakan pipanisasi, mengalirkan air kemudian dialirkan sampai ke pemukiman warga, dan itu dikelola sendiri oleh masyarakat. Iya. Ada bantuan dari pihak PDAM atau PAM, Pak? Dalam hal ini pemerintah kota cukup eksis ya, konsen membantu kami. Jadi dalam hal pengadaan pipa itu sudah dibantu oleh pemerintah kota. Oh gitu, ya. Oh ya Pak, melihat kawasan yang ini Pak, ini ada banyak perumahan yang terapung nih Pak istilahnya. Ini bagaimana nih Pak? Akan dipindahkan atau tetap begini saja? Jadi begini, sebenarnya ini kan Karamba. Yang selama ini kemudian dikelola oleh masyarakat dan menjadi sumber perekonomian masyarakat. Kebetulan dengan program penataan kawasan ini, kemudian mau tidak mau dalam rangka kita menata kawasan, tentu hal-hal ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ini. Iya Pak. Kemudian oleh pemerintah kemudian akan dipindahkan. Seperti kita saksikan juga di bagian timur sana sudah ada lokasi untuk pembuatan Karamba. Lokasi yang disediakan oleh pemerintah untuk diperuntukkan bagi masyarakat di Karamba ini yang sekarang kita saksikan juga. Setelah sebentar selesai, kemudian mereka dipindahkan, kemudian Karamba ini akan kita bersihkan. Ya. Untuk menata kawasan pesisir ini kan Pak harus butuh kerjasama juga dengan masyarakat setempat. Bagaimana respon masyarakat untuk pembangunan kawasan pesisir Petoha ini? Saya kira respon masyarakat sangat antusias. Adanya penataan kawasan ini tentu di samping memperbaiki sistem lingkungan mereka, juga menjadi sumber perekonomian baru. Dan dengan kemarin Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa akan diadakan destinasi wisata baru. Wisata kuliner. Ya. Di kawasan sini Pak? Iya. Sebetulnya itu membuka ruang bagi masyarakat kami untuk beraktivitas secara ekonomi. Artinya ada sumber-sumber perekonomian baru yang dibuat oleh masyarakat. Berarti dengan hadirnya ini akan menjadi salah satu ini juga wadah juga untuk masyarakat kan untuk memutar roda ekonomi. Iya, saya kira seperti itu. Dan ini di samping kita harapkan nanti nilai ekonomi bisa berkembang, dikelola oleh masyarakat, memanfaatkan ruang yang ada. Juga di samping itu juga bisa menjadi ikon kota Kendari kan? Betul juga Pak. Nah, sekarang kita lihat mungkin kebanyakan juga masyarakat kota Kendari itu antusias. Ramainya ke lingkungan setiap sore harinya. Nah, kalau penataan kawasan di Petoha ini sama Bungku Toko di sebelah sana Pak, itu semuanya berasal dari dana pemerintah sendiri atau bagaimana? Jadi sebenarnya program pemerintah melalui pemerintah Kota Kendari melalui program Kotaku Kota Tanpa Kumuh. Kota Tanpa Kumuh. Kotaku Kota Tanpa Kumuh. Program ini kemudian bersinergi dengan dari pihak Bank Dunia. Kemudian melihat bahwa program ini layak dikerjakan, kemudian kita mengerjakan karena sumber pendanaannya itu dari Bank Dunia melalui program Kotaku. Saya lihat juga itu sudah ada aspal juga saluran drainase ya Pak ya. Jadi memang ini kan sudah juga di dalam pengembangan kawasan tadi kan ini sekitaran ini kan tadinya kan kumuh sekali. Iya. Proyek ini kemudian ditata menjadi ruang terbuka hijau. Tentu karena dia berada di wilayah pemukiman masyarakat itu kita harus membangun dengan spalnya pembangunan air limbah. Kedepannya juga kita akan melihat hal-hal yang masih perlu kita benahi, tentu akan kita benahi. Tentu banyak yang harus kita benahi lagi untuk tercapainya PHBS lagi di sini. Kalau untuk solusinya nih Pak, solusi agar masyarakat itu tidak istilahnya tidak terkena penyakit akibat lingkungan nih Pak. Nah, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan derajat kesehatannya.
saya kira begini dengan berjalannya proses penataan kawasan tentu harapan kita bahwa kualitas lingkungan itu semakin meningkat. Jadi salah satu solusi yang tadi yang kawasan kumuh menjadi sumber penyakit, kemudian melalui program ini kemudian ditata, diperbaiki, kemudian menjadikan kualitas lingkungan menjadi semakin baik. Tentu peran masyarakat tentu kita harus terus mendorong seperti itu, karena bagaimanapun juga kita menata kawasan yang menjadi baik tanpa keterlibatan masyarakat butuh memang harus butuh sinergi dari masyarakat. Jadi tentu kami khusus pemerintah kelurahan senantiasa menghimbau menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat, utamanya dalam hal menjaga lingkungan, utamanya seperti tadi itu membuang sampah, bagaimana cara membuang sampah yang baik. Kami juga melalui kegiatan ini sebenarnya penataan kawasan ini kami juga sudah melihat itu sudah ada perlengkapan yang dilengkapi dengan tempat sampah kan seperti itu. Jadi nanti masyarakat tinggal kita mendorong masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan lagi pencemaran lingkungan. Berarti memang harus ada edukasi kemudian pengembangan SDM dari masyarakat sendiri. Itu barangkali yang paling penting, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi poin yang paling krusial. Betul. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, harapan untuk masyarakat Petoaha dan masyarakat kawasan pesisir yang ada di Indonesia supaya bisa supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya kira kami masyarakat khusus kelurahan Petoaha itu merasa bersyukur dengan program kita ini. Kembali kami juga berharap bahwa program ini tidak berhenti sampai di sini. Itu ada pengembangannya, kemudian proses jangka panjang. Tentunya yang paling penting yang disampaikan bahasanya dalam hal memutus rantai kekumuhan ini ada beberapa faktor yang dalamnya, bukan hanya lingkungan, tetapi juga ada sisi perumahan pada wilayah. Jadi salah satu indikator juga bahwa kumuh atau tidaknya wilayah itu lihat dari dia punya perumahan, kualitas perumahan ini. Jadi harapan kami nanti ke depannya pemerintah juga bisa lebih perhatikan bagaimana kualitas perumahan, bantuan apalah tentang bagaimana kualitas rumah yang kami berpetoahan. Khusus di RW 34 ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik. Oke teman-teman podcast Link, jadi mungkin demikian interview singkat kami antara saya dengan Pak Lurah Petoaha. Tentu kita juga sudah dengar tadi harapan dari Bapak agar masyarakat Petoaha dan masyarakat kawasan pesisir itu bisa menjadi lebih baik lagi. Akhir kata mungkin dari kami, sampai jumpa di episode 5 podcast Link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.